Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya dan selamat sore. Baik, perkenalkan kami dari kelompok hukum kekayaan intelektual yang dimana beranggotakan pertama saya Herdian Syariah Rahab dengan NIM 230200106. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Rafael Roto, Alexander Siselin, Meha Galimar Ginting, Brian Sregar, serta David Christopher. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu dari pemilik produk, yaitu produk beras. Boleh say hi dong, Ko Mario? Halo, halo. Oke, nah kawan-kawan, Ko Mario ini merupakan salah satu dari pemilik produk berupa beras, yang dimana produknya itu ada dua jenis, yaitu ada produk beras cap raspberry dan cap paus biru, betul kok? Iya, tapi yang lebih benar sih kalau jenis itu ke premium sama medium. Kak itu capnya. Premium. Ya. Oke. Oke, langsung aja. Kami ingin menanya-nanya nih kok beberapa pertanyaan terkait seputar produk, kemudian bagaimana cara pendaftaran HKI dari produknya Koko nih. Oke, boleh nggak kok jelasin sekilas produk Koko ini? Ya tentunya selain beras atau apakah ada perbedaan dengan produk-produk beras pada umumnya yang ada di pasaran? Silakan kok. Oh, pada umumnya kalau di pasaran itu produk beras cuma ada dua tipe. Dua jenis maksudnya. Satu yang premium, satu yang medium. Kalau premium itu dia karungnya yang capnya 3D punya dia. Gambarnya lebih realistis. Kalau yang karung biasa dia 2D. Itu aja sih kalau dalam beras. Kalau untuk produk beras ternyata itu aja ya kok ya. Ternyata Ya, sama punya dia. sama punya semua ya. Ternyata lebih sederhana dibandingkan produk lainnya kok ya. Iya, benar. Oke kok, dalam produk Koko nih, proses pendaftaran merek atau HKI-nya tuh, ini produk beras kan? Iya. Apa sih alasan Koko untuk mendaftarkan produk beras Koko ini ke DJKI? Apakah ada alasan khusus? Ada, terutama sih sekarang kan banyak orang yang sekarang kan banyak kompetitor lain yang asik tiru cap kita, karena cap kita kan misalnya di satu daerah ini cap kita itu laris gitu, jadi ada yang tiru. Jadi poin utama itu harus daftar merek kita. Jadi orang lain kalau tiru pun kita bisa tuntut mereka. Terus ada nomor registernya lah gitu. Oke, ada nomor registernya ya kok ya. Iya. Berarti secara nggak langsung manfaat dari pendaftaran produknya ini untuk melindungi produk Koko ya dari produk-produk yang ada di pasaran supaya para kompetitor ini nggak meniru capnya ataupun hal lain dari produk Koko. Benar. Untuk di produk sendiri, untuk di produk Koko sendiri nih, selain dari cap tadi, apakah ada kayak perbedaan lain yang khusus dibandingkan yang membedakannya dengan produk-produk lain kok? Paling kalau produk saya kalau capnya itu paling gambarnya, mungkin saya kan desainnya maksudnya saya suruh orang desain lebih mahal gitu, jadi capnya lebih bagus, gambarnya lebih bagus daripada orang yang lain, jadi susah untuk ditiru juga, dan kalaupun tiru pun pasti bakal ketahuan. Oh gitu ya Pak. Oke, kalau dari aku untuk pertanyaannya segitu dulu kok. Mungkin kawan-kawan boleh dilanjut, mungkin Rafael. Oke, thank you Herdi. Halo kok. Iya. Oke, ini aku ada pertanyaan nih kok. Memang tadi kan memang kita lihat ya memang ada beberapa hal ya, dari nama, cap juga yang beberapa hal tuh harus kita betul daftarkan jadi hak, biar betul jadi hak milik kita gitu kok sebagai kekayaan intelektual. Nah, aku mau nanya nih kok, bagaimana sih Koko dapat memanfaatkan hak ini untuk meningkatkan daya saing bisnis Koko di pasaran produksi Koko nanti? Kok menurut saya hak ini sangat penting memang kalau untuk pengusaha yang ada capnya sendiri ya. Soalnya sekarang itu di Indonesia itu, jangankan di Indonesia, di daerah kita masing-masing pun banyak yang saling iri-irian. Jadi kalau kita gak daftar hak merek kita itu bakalan ditiru orang. Kecuali merek tersebut gak laris atau ada hal yang lain. Jadi sebaiknya daftar merek sendiri ke Haki lah. Oh, baik, cukup jelas. Sip. Itu mungkin dari aku, mungkin kita bisa lanjut ke teman yang lainnya ya, ada David di sini. Ya, Ko, terima kasih atas kesempatannya, Ko. Kita pindah dulu dari legalitas dan permasalahan branding dan kita pindah ke marketing sebentar ya, Ko ya.
Pertama, kita tahu salah satu aspek yang paling penting dalam perusahaan itu adalah marketing. Dalam aspek marketing tersebut, tentu kita harus memberikan exposure kepada brand berbentuk brand exposure. Dan dalam membentuk brand exposure, kita harus bisa menciptakan brand awareness yang tepat tentang brand kita. Menurut Koko, bagaimana strategi membentuk brand awareness yang lebih efektif? Strateginya, yaitu yang seperti tadi saya bilang, kita harus menciptakan cap gambarnya itu kalau bisa serealistis. Misalnya kita punya cap ayam, beras merek cap ayam. Jadi ayamnya itu kalau sebisa mungkin itu desainnya paling bagus, terus warnanya pun yang realistis gitu. Warna ayam apa gitu. Jadi kita daftarnya seperti yang realita. Jadi orang pun banyak bisa mengenali produk kita, bisa cepat tangkap lah. Brand identity lah ya, Ko ya. Iya. Oke kok, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kok ya. Nah, dalam topik brand awareness, dalam marketing produk tentunya kita harus bisa tentukan apa yang membuat produk kita lebih unggul daripada yang lainnya. Apa yang membuat produk Koko lebih unik dan beda dari yang lainnya, sehingga kita bisa membedakan dengan kompetitor lainnya yang menjual produk yang sama atau dengan variasi produk yang sama. Oh, kalau untuk sekarang produk saya lebih unggulnya udah banyak izin sih. Misalnya izin halal sudah ada. Sekarang kan semua udah harus pakai izin halal. Izin halal sudah ada, izin PSAT sudah ada, sama itu nomor register untuk hak merek kita sudah ada. Soalnya jarang ada izin halal. Itu aja sih. Sama berasnya pun kita udah pakai mesin yang lebih canggih. Jadi berasnya lebih canggih. Ya, mutunya lebih baik. Oke lah kok, untuk saya itu saja, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, mungkin selamat sore kok. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya tadi sebenarnya sudah banyak ya dibahas oleh teman-teman tentang beberapa pertanyaan kunci sebenarnya. Jadi saya di sini hanya sebagai konklusi aja sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Oke kok, mungkin dalam proses pendaftaran merek itu sendiri akan banyak ditemui tantangan-tantangan mungkin ya. Nah, mungkin dari pengalaman Koko sendiri apa sih yang menjadi tantangan gitu yang mungkin sering terjadi gitu pada saat proses Koko mendaftarkan merek itu sendiri? Mungkin untuk proses daftar merek itu tantangan yang sering ada itu waktu kita mau daftar itu kan kita harus ada logonya, desainnya. Itu kadang bisa ditolak itu. Soalnya kita kan harus bayar duluan ke konsultan HKI. Kita harus bayar duluan. Jadi kalau misalnya kena tolak itu hangus sudah uangnya. Untuk menghilangkan tantangan itu, yang mengajukan cap merek kita itu memang sulit, memang sangat sulit. Kita harus ajukan, bahkan kita dulu sampai 3 kali 4 kali ditolak. Karena memang dari konsultan di Direktorat Jenderal itu sangat teliti dia. Sangat teliti. Jadi kalau ada cap yang sama dikit itu langsung ditolak. Oke, baik kok. Mungkin itu saja dari saya. Kembalilah ke moderator. Baik, terima kasih Bung Mehaga. Untuk kawan-kawan yang lain, apa masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke narasumber kita? Atau sudah cukup semua? Oke. Ya, saya rasa sudah cukup Pak ya. Oke, karena semuanya merasa sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, maka saya di sini mewakili seluruh anggota kelompok saya kok. Saya mengucapkan terima kasih kepada Koko karena udah mau jadi narasumber kami untuk terkait tugas mata kuliah. Ya, sama-sama. Haki kami. Dan sekiranya kami juga berdoalah yang terbaik mungkin untuk kelangsungan produk Koko dan hal lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kok intinya. Amin. Oke, sama-sama. Oke kok, mungkin ada beberapa kata-kata mungkin kok yang boleh disampaikan sebagai closing statement dari Koko. Mungkin untuk saat ini ya dari saya perbanyak. Karena di kalangan kita itu, di kalangan untuk mendaftar cap sendiri. Soalnya di kalangan kita kan kilang-kilang padi yang lain kan
setelah satu kejadian ngelak kemudian Bisa kedengaran? Maaf kok, ini agak sedikit nge-lag tadi. Kawan-kawan yang lain apa aku ya yang nge-lag-nya Iya. atau Mungkin di kalangan saya kilang-kilang tadi itu kan nggak semua orang kan pandai daftar hak cap merek itu. Mungkin untuk saya untuk kedepannya semoga lah ini semuanya bisa daftar hak merek mereka. Soalnya kan mereka kan ngerintis suatu merek itu sangat susah. baik, Itu aja terima sih kasih menurut kok. saya. Baik, terima kasih kok. Oke, Ya. baik kawan-kawan, Sama-sama. sekian wawancara dari kami dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.